Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus Yesus. Berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Rabu 26 Juli 2023 bersama saya, Lukas Sukan. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa bangun di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Itu semua karena anugerah-Nya kepada kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat diberkati. Setelah semalam yang telah kami lewati, Tuhan boleh mengizinkan kami untuk beristirahat dengan baik. Dan hari ini kembali kami akan melakukan segala aktivitas kami. Namun sebelumnya kami rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah sabda Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, bahkan kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi dasar dan menuntun setiap langkah-langkah kami di sepanjang hari ini. Bersabdalah kepada kami, karena kami bersedia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, sumber kebenaran yang sejati, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-15. Keluaran 33 ayat 15 demikian. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Demikianlah sabda Tuhan. Tema renungan pagi hari ini adalah melewati padang gurun bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, padang gurun merupakan salah satu tempat yang sangat mematikan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat ini. Padang gurun identik dengan tanah yang tandus kering, tidak ada air, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan hidup lainnya. Oleh karena itu, jika seorang yang melewati tempat tersebut dan kehabisan air atau makanan, maka tamatlah sudah hidupnya. Itulah sebabnya tugas Musa sangatlah berat, yaitu harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Allah, yaitu Kanaan, dengan melewati padang gurun yang ganas selama 40 tahun. Bagaimana mungkin bangsa Israel bisa bertahan hidup bertahun-tahun di padang gurun? Bagaimana mereka bisa mendapatkan makanan? Bagaimana mereka bisa mendapatkan air? Dan bagaimana mereka bisa menghadapi cuaca yang sangat ekstrim dan tidak bersahabat di padang gurun? Kenyataannya, Musa bisa berhasil menuntun bangsa Israel selama di padang gurun. Itu semua karena campur tangan Tuhan dan kehadiran Tuhan yang selalu nyata dan menyertai mereka selama di dalam perjalanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini, padang gurun ibarat masa-masa sulit yang selalu kita hadapi setiap hari, yaitu masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, keluarga, studi, relasi dengan orang lain yang kurang baik, dan masalah-masalah sosial lainnya. Ingat, selama kita masih hidup, pasti selalu menghadapi semua kesulitan-kesulitan hidup tersebut. Namun janganlah kita takut, khawatir menghadapi semuanya itu. Karena kita punya Allah yang hidup, yang selalu peduli dengan kehidupan kita.
Mari kita belajar dari Musa. Kita pasti melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita butuh kasih karunia Tuhan lebih dari apapun. Sekalipun Musa adalah seorang pemimpin yang hebat, Musa sangat menyadari bahwa ia membutuhkan kasih karunia Tuhan. Sebagaimana difirmankan dalam Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jika ingin melewati masa-masa sulit dengan penuh kebahagiaan, maka kita butuh kasih karunia dan campur tangan Tuhan semata. Kita perlu mengandalkan Tuhan lebih dari apapun juga, sebab tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan berbuat apa-apa ketika berada di tengah-tengah padang gurun kehidupan. Yang kedua, kita butuh bimbingan dari Tuhan. Sebagaimana janji Tuhan kepada Musa, di ayat 14 Allah berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Padang gurun kehidupan memang menakutkan. Tapi jika Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kita, maka aman dan tentramlah hidup kita. Ketika umat Allah di padang gurun pada siang hari, Tuhan mengirim tiang awan agar umat Allah tidak kepanasan. Ketika malam hari, Tuhan mengirimkan tiang api untuk menerangi dan menuntun perjalanan umat Israel. Itulah bukti kehadiran dan pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan umatnya. Ketiga, hidup dalam ketaatan. Musa berkata kepada Tuhan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Seperti tertulis dalam ayat 15. Dengan kata lain, Musa hanya melangkah jika Tuhan menyuruhnya melangkah. Musa hanya perlu mengikuti tuntunan tiang awan dan tiang api. Demikian pula halnya dengan hidup kita. Kita hanya melewati hari-hari yang sulit jika kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan mau melakukan kehendak-Nya. Kemanapun Tuhan menuntun dan membawa kita, mau terus belajar taat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, tidak mudah menjalani dan melewati padang gurun kehidupan ini yang penuh dengan warna-warni kesulitan-kesulitan hidup. Namun kita diingatkan kembali akan firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini, agar janganlah melihat beban-beban atau kesulitan hidup itu jauh lebih besar dari kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang jauh lebih besar yang kita terima dan rasakan setiap hari. Allah berjanji, Dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan ingin kita melangkah bersamanya. Dia akan terus membimbing dan menuntun kita untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Dia melewati padang gurun kehidupan. Asalkan kita mau hidup taat di dalam segala rancangannya yang indah dan mau menyerahkan seluruh hidup dan masa depan kita di dalam tangan-Nya yang penuh kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan, dan kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami menyadari bahwa tidak mudah menjalani hidup ini, tapi ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan,
maka Tuhan akan menuntun setiap langkah-langkah kami. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Kami mohon kehadiran-Mu, biarlah hari ini boleh dapat kami jalani bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan di sepanjang hari ini, kami pertaruhkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.